Hai Jo, welcome back Gamon TV. Dan pada siang hari ini teman-teman, aku sedang berada di sebuah kampung, yaitu kampung atau desa Piju. Jadi kita harus jalan kaki karena mobil hanya mentok sampai sana. Jadi kita start itu mulai dari desa Piju Baru menuju Desa Piju Lama, yang kabarnya Desa Piju Lama ini sudah menjadi kampung mati atau desa mati. Dan aku tidak sendiri, di sana ada Bang Adit Explore, ada Bang Davi Bucin TV, Bang Bewok, terus ada warga sini juga yang ikut. Jadi kita harus jalan kaki sekitar 30 menitan lah. Dan kalian tahu apa? Kiri kanannya kebun, men. Wow, gokil. Ya, siang-siang ya kan, panas. Kita harus jalan kaki menuju ke Desa Piju Lama atau Kampung Piju Lama yang sudah menjadi kampung mati, cuy. Wow, gokil, cuy. Cukup jauh perjalanan kita menuju ke Desa Piju Lama atau Kampung Piju Lama, dan kita harus melewati hutan-hutan di kiri kanannya, men. Wow, gokil. Dan di sana itu ada kuburan. Tuh. Wow, gokil. Hutan semua, cuy, kiri kanan. Jadi akses untuk kendaraan itu sulit di sini. Tapi kalau untuk mengangkut sawit itu bisa, men, karena terabas-terabas aja ya kan. Dan di sini ada pohon bambu. Wow. Wow, gokil. Gila, pohonnya besar-besar banget. Benar-benar masuk ke pedalaman Kalimantan hari ini. Tuh. Wow. Ya, belum setengah jam udah keringetan parah, men. Karena jalannya menanjak, terus turun lagi, menanjak, turun lagi. Jadi cukup menguras tenaga. Tuh ada kuburan lagi. Di sebelah kanannya itu hutan-hutan, men. Bang Davi itu di depan. Ini Bang Bewak, di belakang ada Bang Adit.
Oke men, kita sudah dekat dengan Kampung Desa Mati. Kampung Desa Mati. Kampung Mati Desa Piju Lama yang berada di Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Jadi ini berapa menit lagi sampai? 5 menit lagi lah. 5 menit lagi ya? Oke. Wow. Gila, jauh banget men. Oke. Jadi begini, Oke. ini ada sebuah kampung mati, Heeh. Kampung Piju Lama. Dan gue dari tahun lalu tuh pengen banget eksplor sini. Alhamdulillah sekarang kesampaian. Nah, untuk malam hari ini gue mau men-challenge lu masuk ke dalam sana. Jadi lu jalan ke arah sana, ada sekitar 20 meteran, lu bakal bertemu dengan semacam jembatan. Lu nyebrang ke jembatan itu dan lu akan bertemu dengan semacam pemukiman warga. Masih ada beberapa rumah yang sudah terbengkalai sekarang. Ada satu rumah, tadi kan gue tunjukin melalui footage drone sih waktu. Nah, rumah itu adalah rumah dukun beranak. Dan menurut warga sini, ya kan, menurut Bang Jerry tadi ya, rumah dukun beranak itulah yang paling serem di antara semua rumah yang ada di Kampung Piju Lama ini. Paling angker lah ya. Challenge gue dari lu masuk ke dalam. Pokoknya lu cari akses buat masuk. Gue nggak tahu nih ya bisa masuk atau enggak. Tapi lu cari akses, pokoknya sebisa mungkin lu harus masuk ke dalam. Oke, siap. Sampai di dalam, ya lu moment of silence lah, sekitar 5-10 menit terserah lu. Pokoknya sekuat lu aja deh. Oke, siap. Oke. Oke. Gue nunggu aja di sini. Oke. Gue mesti menyimpan tenaga. Gitu. Ya udah, lu lanjut lagi. Oke, kita lanjut teman-teman. Penyebab ditinggalkannya kampung ini dikarenakan akses jalan yang cukup jauh dari pusat kota dan tidak adanya penerangan sama sekali. Jadi, masyarakat Piju Lama pada masa itu penerangan menggunakan sebuah pelita minyak tanah, teman-teman. Dan di sini aku melewati sebuah jembatan. Dan wow, gokil men. Di sini ada pohon bambu. Terus ini pohon-pohon yang cukup rindang. Wow. Dan di bawah sungai ini ternyata ada aliran sungai, cuy. Wow, keren. Dan masyarakat Piju Lama ini dipindahkan di Piju Baru, tepat di depan dari kampung Piju Lama ini. Dan mereka cukup mengeluh karena kan di Piju Baru itu sulit untuk mendapatkan air, teman-teman. Di sini mereka cukup bahagia karena berdekatan dengan sumber air. Namun sayangnya di sini aksesnya cukup sulit. Jadi kalau ada yang sakit atau bagaimanapun susah untuk akses menuju ke pusat kota. Dan penerangannya pun hanya menggunakan pelita dari minyak tanah. Dan di sini aku melalui semak-semak yang cukup tinggi. Wow, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah rumahnya. Dan aku harus melewati ini terlebih dahulu.
tinggi-tinggi banget, men. Wah, gokil ini. Dan keadaan rumah atau penampakan rumahnya itu adalah sebuah rumah panggung, teman-teman. Ya, ciri khas orang-orang sinilah. Dan kabarnya juga di sini adalah kampungnya orang Kristen. Lebih tepatnya kampung Kristen Protestan. Wow. Di sini ada sebuah rumah yang sudah hancur. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Sebelum ke sana, aku ke sini terlebih dahulu. Wow, aku udah merinding, men. Sumpah. Astagfirullahaladzim, ada suara. Dan aku harus berhati-hati karena ini semak. Jadi tetap utamakan keselamatan. Karena ini semak. Jadi tetap utamakan keselamatan. Karena ini semak. Jadi tetap utamakan keselamatan. Halo. Kayaknya bisa dimasuk deh. Atau di sana masih ada rumah nggak ya? Kita ke sana dulu deh. Suara apaan ya? Tuh. Kayak suara orang niup trompet, men. Oke, di sini nggak ada. Berarti ini. Nah, challengeku dari Bang Davi Bucin TV itu harus masuk ke rumah ini dan melakukan sesi moment of silence. Dan semoga kita bisa masuk ke rumah ini, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ngeri banget, men. Wah, aku takut roboh. Bismillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Ini ada meja juga. Di sini ada bangku, ada di situ ada sebuah anyaman. Astagfirullah. Di sini ada aki, dan di sini ada RT RW RT 12. Kelihatan nggak? RT 12 RW 04. Oke. Wow, serem banget, men. Di sana itu ada lemari, ada keranjang, ada kursi. Ini apaan ya? Wah, serem banget, men.
ada meja. Ini apaan ya? Entahlah. Dan di sini ada koran. Ini koran tahun berapa ya? Wah, nggak ada tanggalnya. Wah, gokil. Oh, di sini ada koran lagi, cuy. ...2003, men. Wah. Tuh. 2003. Dan di sini ada foto orang Belanda kayaknya. Di sini juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kabarnya di rumah ini adalah bekas rumah dukun beranak. Di sana ada poster Yesus. Di sini ada buku-buku sekolah, ada lesung. Ini apaan ya? Entahlah. Ini lemari kosongan. Oke, aku akan mencoba melakukan moment of silence di sini. Ya, sekitar 5 menitan.
Oke lah, aku rasa cukup. Aku melakukan momen of silence di sini. Astagfirullahaladzim. Kita keluar. Dan kabarnya, Bismillah, kita tutup kembali. Ya, kita coba turun. Bismillahirrahmanirrahim. Aku takutnya patah di sini. Wah, gokil. Up. Oke. Jadi, teman-teman, kabar yang aku dapatkan atau yang aku dengar bahwa rumah ini dulunya adalah bekas rumah dukun beranak di desa Piju Lama ini, teman-teman. Wow. Dan akan kita lanjuti ke rumah ini. Ini rumahnya udah roboh. Oke, kita spill dari luar aja. Di sana ada lemari. Ini entah untuk apa. Aku juga kurang tahu. Dan di belakang sana ternyata masih banyak rumah, men. Namun sayangnya, ini kayaknya rumah deh. Namun sayangnya akses jalan yang sudah tertutup oleh semak belukar. Jadi, menyusahkan untuk masuk ke sana. Oh, itu pohon gede. Aku kira rumah. Oke, kita lanjut ke rumah ini. Astagfirullahaladzim, ada apa itu? Kita coba naik ke rumah ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini ada sebuah kursi kayu. Di sini ada poster. Di sini ada lemari. Ya, sayangnya lemarinya digembok, teman-teman. Di sini ada ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini itu ada guci. Ya, ini kosongan. Dan kita coba. Katanya di belakang rumah ini ada rumah lagi, cuy. Nah, udahlah. Oke. Kita lanjut ke rumah ke depan. Apakah bisa dimasuki? Wah, kegembok, men. Ya udahlah, kita lanjut. Astagfirullahaladzim. Halo, ada suara kayak lemparan.
Aku mau coba ke sana. Kayaknya di sana itu ada rumah juga, cuy. Bismillah. Dan aku harus berhati-hati karena ini semak banget. Dan di sekelilingnya itu adalah hutan, teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gila. Ini ada pohon besar. Udahlah, ke sana aja deh. Wah, gila lu mau ke sana. Dengan suasana malam di tengah hutan seperti ini. Ya, aku nggak mau mengambil resiko karena ini malam. Pandangan itu cukup kecil, terus ini juga semaknya tinggi banget, teman-teman. Jadi aku nggak mau nggak mau mengambil resiko, cuy. Dan di sini juga ada sebuah rumah, namun rumahnya sudah roboh. Di sini ada juga rumah yang pintunya terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi siang aku sudah survei bareng Bang Davi Bucin TV, Bang Bewok, Bang Adit Explore, dan 2 warga sini, cuy. Bismillah. Kali lawar. Kalau lawar. Ya, ini sebuah kamar kosongan. Oke, kita lanjut. Dan di sana itu ada rumah. Aku juga kurang tahu bisa dimasuki atau enggak. Semoga rumah itu bisa dimasuki. Astagfirullahaladzim. Oh, ini dalamnya kayu semua, men. Kosongan kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, salah satu yang unik. Astagfirullahaladzim. Halo. Ini adalah satu-satunya rumah yang beton, teman-teman.
Jadi kalau kalian lihat dari sana, terus di sini, di sana juga, itu semuanya kayu dan papan. Dan ini adalah rumah satu-satunya yang berbahan beton, teman-teman. Wow, gokil. Oke, kita lanjut ke sana. Wow, merinding banget loh aku. Itu juga rumah yang sudah roboh. Oke, ini bisa dimasuki. Kayaknya ini baru roboh deh. Kosongan. Oke lah, gak perlu aku paksain. Dan ini juga rumah, dan mungkin ini rumah yang terakhir. Wah, kegembok men. Ya kegembok. Dan di sini masih ada jalan. Aku nggak tahu ini jalan menuju kemana. Dan di sana itu masih ada rumah, teman-teman. Wow, luas banget loh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di sana tuh. Oh, gila, serem banget loh di sana. Apakah rumah ini bisa kita masuki? Bismillah. Ngeri roboh sih. Apaan ya kan? Kayaknya ini juga kosongan. Ya, kosongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini masih ada akses.
pohon besar. Wah, gak ada rumah lagi sih. Oke lah, kita langsung menuju ke arah gereja yang berada di sini. Wah, gila, serem banget, men. Ya, aku sudah sampai ke ujung tadi, dan ternyata rumah itu nggak bisa dimasuki. Dan mereview dari rekaman drone-nya Bang Bewok, di belakang rumah ini ternyata masih ada rumah, cuy. Namun ketika aku tadi masuk ke belakang, ternyata sudah tidak ada akses. Ya, aku nggak mau mengambil resiko karena medannya cukup seram kayak ini. Cukup medannya semak belukar. Yang aku takutkan hewan-hewan melata, cuy. Dan setelah ini aku akan menuju ke arah apa sih namanya? Ke arah gereja yang berada di Kampung Mati atau Desa Mati Piju Lama ini, teman-teman. Dan tadi aku mendapatkan info bahwa di sini ketika ketika tengah malam itu sering sekali terdengar suara kayak ada yang ngobrol gitu ketika waktu tengah malam, cuy. Oke lah, kita lanjut ke arah gerejanya. Oke teman-teman, aku sudah sampai di bangunan terakhir, yaitu sebuah gereja yang bernamakan GGRI. Dan di sini ada sebuah pohon kecil. Wow, ini ada sawit, men. Apa itu? Wah, gokil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, gokil, men. Di sini ada kursi-kursi panjang. Astagfirullahaladzim. Halo. Dan di sebelah sini juga ada kursi-kursi panjang untuk para jemaat yang sedang melakukan ibadah, cuy. Di sini ada papan tulis, dan ini ada kursi, ada meja. Di sana juga ada kursi, dan ini tempat untuk sang pendeta. Aku sudah berada di bangunan terakhir di kampung atau Desa Mati Piju Lama, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat ini, teman-teman. Ini adalah sebuah gereja yang dimana gereja ini dibangun oleh orang-orang Belanda, menurut kabar yang aku dapatkan. Jadi waktu pada zaman dulu, orang-orang sini masih belum mengenal yang namanya agama. Mereka menyembah pohon-pohon besar, dan datanglah orang-orang Belanda tersebut dan menginjil di area sini dan membuat gereja ini, men. Dan gereja ini bernamakan GGRI atau Gereja Reformasi Indonesia.
Oke lah, mungkin vlogku cukup sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa jempol like kalian dan tetap temani aku untuk mengeksplor lokasi-lokasi angker dan terbengkalai dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share. Ingat cuy, ketakutan hanyalah sebuah rasa, tapi keberanian adalah sebuah jiwa. Aku Aldi Hidiosi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemberani untuk teman-teman pemberani.